Baik semuanya, perkenalkan nama saya Doni Tanhero. Pada hari ini saya ingin membahas suatu topik yang berjudul string matching. Pada topik ini kita akan membicarakan beberapa hal, mulai dari permasalahan yang ada, kemudian pengertian string matching, lalu kemudian algoritma yang akan kita gunakan, dan yang terakhir adalah aplikasi dari string matching itu sendiri. Nah, jadi permasalahan seperti ini. Kita mempunyai sebuah teks dengan berbagai karakter yang tidak beraturan seperti ini. Lalu kita ingin mencari sebuah pattern yang ada di dalam teks ini. Hanya saja kalau kita mencari secara manual ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama kalau kita melakukannya sendiri. Sehingga kita memerlukan algoritma-algoritma tertentu supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apa itu string matching? Pada dasarnya kita harus tahu dulu apa itu string. Jadi string itu adalah sekumpulan karakter-karakter yang dimana karakternya ini bisa berupa angka, bisa berupa huruf, ataupun simbol. Lalu kemudian matching itu adalah suatu proses pencocokan suatu karakter dengan karakter lain. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa string matching adalah suatu proses pencocokan sekumpulan karakter dengan sekumpulan karakter lainnya. Nah, algoritma yang digunakan ada beberapa. Ada brute force, KMP, Boyer-Moore, BNDM, Rabin-Karp, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas dua saja. Oke, yang pertama kita lihat brute force. Dia memiliki kompleksitas sebesar OMN. Kenapa begitu? Mari kita coba lihat. Jadi caranya itu pertama, kita akan mencocokkan karakter pertama dari pattern dengan karakter yang pertama dari teks ini. Nah, setelah itu, kalau tidak cocok, maka kita akan cocokkan kembali karakter yang pertama dari pattern dengan karakter selanjutnya dari teks. Kalau tidak cocok, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya terjadi kecocokan, maka kita akan mencocokkan karakter yang kedua dari pattern. Kalau cocok, kita cocokkan lagi karakter yang berikutnya. Dan kalau misalnya di sini tidak cocok, maka kita akan melakukan pencocokan ulang dari sini, yaitu satu langkah. Jadi kalau brute force itu dia akan melangkah satu demi satu. Lalu kemudian dicocokkan lagi, ternyata tidak cocok. Kemudian ini, baru kemudian di sini cocok, cocok, dan di sini baru selesai. Maka ditemukan pattern ini di dalam teks ini. Itu untuk brute force. Nah, bagaimana dengan KMP? KMP ini memiliki kompleksitas sebesar OM plus M. Jadi, kalau dilihat, mungkin efisiensinya akan lebih bagus daripada yang brute force. Kenapa begitu? Kita coba lihat ya. Di sini kita punya pattern nonce, lalu kemudian kita harus mencarinya di teks ini. Oke. Caranya hampir mirip. Kita cocokkan dulu karakter yang pertama pada pattern dengan karakter pertama pada teksnya. Kalau tidak cocok, lanjut satu langkah. Kalau tidak cocok, lanjut lagi satu langkah. Nah, kalau cocok, kita masukkan karakter yang berikutnya. Kalau cocok lagi, kita masukkan lagi karakter berikutnya. Nah, sampai di sini ternyata terjadi ketidakcocokan, ya. Maka patternnya ini akan melompat ke sini. Kalau tadi brute force kita melompatnya cuma satu. Kalau di KMP dia akan melompat ke bagian yang terakhir ini. Tapi sebelum dia melompat ke sini, dia harus memperhatikan dulu antara prefix dan suffix yang sudah cocok. Ya, tapi di sini karena belum, nanti kita akan lihat. Jadi di sini dia melompat ke sini, lalu kemudian karena tidak cocok dia lanjut lagi. Oke, di sini cocok ya. O-nya cocok, M-nya cocok. Nah, S-nya tidak cocok. Nah, kita perhatikan di sini. Yang cocok adalah N, kemudian O, kemudian N. Perhatikan di sini ternyata prefiksnya memiliki kesamaan dengan sufiks pada bagian yang sama ini. Jadi ini perhatikan yang bagian yang sudah cocok ya. Karena prefiks dan sufiksnya sama, maka kita harus men-skipnya ke sini. Bukan langsung ke ujung sini. Karena kalau kita melakukan skip sampai ke ujung sini, maka dia akan mencocokkan O dengan N dengan O, dan seterusnya, maka dia tidak akan menemukannya sampai kapanpun.
Padahal mouse itu ada di sini. Maka kita harus memulainya dari sini. Lalu kemudian O, kemudian N, kemudian S. Maka patternnya ditemukan di dalam teks ini. Jadi dengan demikian, KMP mampu menghasilkan kompleksitas yang lebih baik dibandingkan dengan brute force. Nah, bagaimana dengan pengaplikasiannya? String matching itu banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Salah satunya adalah pertama pencocokan DNA yang biasa juga bisa digunakan untuk mendeteksi kanker, kemudian searching word yang biasanya Anda bisa lihat di Microsoft Word ketika Anda ingin mencari suatu kata di antara teks yang sangat banyak itu. Kemudian ada juga pencocokan machine code dan lain-lain ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba memperlihatkan pada Anda semua aplikasi yang berkaitan dengan searching word ya. Nah, ini saya sudah membuat sebuah program, lebih tepatnya seperti sebuah permainan ya. Jadi di sini ada sekumpulan kata-kata yang sangat acak. Lalu kita diminta untuk mencari kata-kata berikut. Kata-katanya itu bisa menurun atau menyamping, tidak ada yang diagonal. Ya. Nah ini kebetulan sudah didapatkan dengan algoritma brute force. Di sini kita akan membicarakan algoritma brute force ya. Di sini saya tidak mementingkan efisiensi dari algoritmanya dulu, karena di sini saya lebih ingin menunjukkan bahwa algoritma string matching ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada program ini. Nah, secara singkat saya jelaskan dulu. Jadi brute force di sini saya lakukan sedikit modifikasi. Jadi intinya adalah saya akan melakukan pencarian setiap karakter ini dari sini sampai ke ujung sini, kemudian dilanjutkan ke bawah sampai ke ujung, begitu seterusnya sampai ke ujung sini. Untuk mencari manakah yang memiliki huruf pertama yang sama dengan huruf pertama pada setiap jawaban ini. Nah, kalau kita lihat dari J ini, dia akan bergerak sampai ketika dia menemukan O, ternyata ada cocok, yaitu octopus ini ya, dengan huruf pertamanya O. Lalu dia akan melihat kata yang huruf yang kedua di samping dan di bawah. Yang kiri dan atas tidak perlu dilihat karena pasti kiri dan atas itu sudah dilewati. Nah, kita lihat yang manakah yang memiliki huruf kedua yang sama dengan octopus? Ternyata C. Maka yang Y-nya kita abaikan. Nah, dari sini kita akan mengambil semua karakter hingga ke ujung sini. Nah, karakter-karakter ini akan menjadi teksnya. Dan patternnya adalah octopus ini. Ya. Maka dengan algoritma string matching brute force, kita mendapatkan octopus ini beserta dengan posisinya. Oke, kita akan lihat percobaan programnya. Oke, jadi di sini kita misalnya punya sekumpulan kata seperti ini ya. Kita punya, oke, kita misalnya menemukan Bravo. Kita bisa mainkan dulu ya, sebelum kita menggunakan algoritma tadi, kita main-main dulu. Misalnya ini Bravo, ini ada di, jadi ini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini 0, 1, 2, 3, seterusnya. Ini I-nya, ini J-nya ya. Maka ini berada pada posisi 0, 1, 2, berarti di 0,2 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,6. Oke, bravo. Ternyata benar ya. Kalau misalnya saya mulainya 0,2 sampai 0,9 misalnya ya. Nah, dia menemukan bravo HMX. Ini salah ya. Karena kita menjawabnya adalah string ini. Dan string ini tidak ada di jawaban. Padahal di dalamnya kan sebenarnya ada bravo-nya ya. Tapi stopnya salah. Maka jawaban itu tetap akan dianggap salah. Nah, misalkan kita sudah tidak mampu melanjutkan permainan atau sudah menyerah, maka kita bisa meminta program ini untuk menyelesaikannya sendiri. Kita tinggal ketikkan help. Oke, maka dia akan langsung memberitahu letak-letaknya. Bisa contoh di sini kita lihat ada 0858 ya. 08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. 8 sampai 58. Oke, ini mentor ya kelihatan ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5,
di sini. Nah, kemudian master itu 1015 ini ya. Kemudian monster 3137, 0123, ini monster 3137. Kemudian octopus 3999. 1 2 3, ini ya octopus di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini programnya. Ini saya tulis dalam bahasa Python. Yang bagian ini cuma untuk inisialisasi awal saja, kemudian ini untuk mengenerate boardnya. Nah, di sini ini yang ketika tadi saya melakukan pemberian jawaban, dia akan menentukan karakter-karakter apa saja yang ada pada ini sampai dengan ini. Lalu dia akan memasukkannya dalam satu buah string answer ini ya. Lalu kemudian string ini akan dicari apakah dia terdapat di dalam jawaban yang ini. Tapi sebenarnya ini juga sudah bisa dikatakan string matching, tapi dia string matchingnya itu harus memiliki ukuran yang benar-benar sama dan karakter yang benar-benar sama persis. Ya, sedangkan string matching yang tadi kita bicarakan itu bisa dalam satu buah teks yang sangat besar yang tidak sama panjang. Yang penting dia ada di dalam teks itu. Ya, nah ini adalah string matching yang dilakukan ketika Anda melakukan help tadi. Dia akan masuk ke sini. Nah, ini algoritma yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia mencari dulu huruf pertamanya ya. Ketika dia menemukannya, dia akan menentukan apakah dia nanti akan dicari secara menurun atau secara menyamping. Nah, kalau dia bisa menurun, maka dia akan mengambil teksnya. Misalnya dia mulai dari sini, maka dia akan ambil teks dari sini hingga ke bawah sini. Ya, begitu juga kalau misalnya menyamping dari sini sampai ke ujung sini. Sehingga itu menjadi satu buah teks. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam algoritma brute force-nya. Nah, ini algoritma brute force-nya. Jadi, pada bagian ini adalah proses untuk mencari apakah dia ada. Ya. Jadi, dari sini sampai sini, dia mencari apakah dia ada. Lalu, ketika dia sudah menemukan kalau dia ada, dia akan menentukan posisinya di mana. Ya. Jadi, ini mencari dulu dia ada atau tidak. Dan kalau sudah ada, maka dia akan menentukan posisinya. Oke, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.